Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di cerita Kang Ajo Cekas. Bagaimana kabarnya sahabat Cekas semua? Semoga sahabat Cekas semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini Kang Ajo akan meneruskan cerita dari Mang Karta yang mengantar temannya melakukan pesugihan ke siluman anjing. Kita lihat dulu cerita sebelumnya teman-temannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Pas tengah malam, Mang Karta melihat banyak anjing yang datang ke tempat itu. Dan anjing-anjing itu kemudian memuntahi dan mengeluarkan kotoran di piring-piring yang ada di dekat orang-orang itu. Mereka disuruh memakan apa yang ada di piring itu. Mereka melahap hidangan yang disajikan di piring itu. Mang Karta sontak perutnya mual, terasa mau muntah. Teringat kejadian tengah malam tadi, yang dia tahu bahwa yang dihidangkan di piring itu adalah muntahan dan kotoran daripada anjing-anjing itu. Baraya Cekas, kita lanjutkan cerita berikutnya. Ketika mereka keluar, Mang Karta kemudian menemui Pak Mamat. Kemudian Mang Karta dan Pak Mamat berpamitan kepada Abah Sanca. Di suasana pagi yang cerah, burung-burung bernyanyi, matahari pagi yang bersinar menyejukkan, Mang Karta dan Pak Mamat berjalan dengan tidak berbicara sepatah kata pun. Mereka sibuk dengan pikiran-pikiran atau bayangan-bayangan yang terjadi tadi malam. Mereka menelusuri jalan setapak yang semakin lama semakin menuruni bukit itu. Dan tidak lama mereka sampai pada jalan yang agak sedikit besar. Kemudian mereka berjalan menelusuri jalan itu. Tapi mereka dikejutkan dengan tiba-tiba datang seseorang yang berkata, "Hei Pak, itu patung saya beli ya, boleh nggak?" Kata orang itu. Mereka sontak kaget. Tapi Pak Mamat teringat kata Abah Sanca, kalau nanti di jalan ada yang mau beli patung itu, jual saja. Kemudian Pak Mamat berkata, "Oh boleh Pak, ini Pak barangnya Pak." "Oh ya, terima kasih, ini uangnya." Orang itu memberikan uang beberapa gepok kepada Pak Mamat, dan Pak Mamat pun menerimanya. Mang Karta melihat kejadian itu hanya diam, tidak banyak bicara. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Baru saja kira-kira 100 meter, ada lagi orang yang berdiri di jalan dan berkata, Pak, ini saya punya burung Pak. Bapak kalau mau beli nih burung ini Pak, burungnya bagus Pak. Berapa aja Pak, saya kasih Pak." Begitu kata orang itu. Pak Mamat kemudian menyerahkan uang itu dan membawa burung itu. Kemudian Pak Mamat
dan Mang Karta berjalan lagi menyusuri jalan itu. Tapi 100 meter lagi tiba-tiba ada orang lagi yang berkata, Pak, itu kok burung bagus Pak, sini saya beli Pak, saya beli mahal Pak. Pak Mamat tidak banyak bicara, oh ya ini silakan Pak, bawa burungnya. Kemudian orang itu memberikan uang yang begitu banyak. Setelah itu Pak Mamat dan Mang Karta meneruskan perjalanan ke bawah untuk pulang. Di perjalanan Pak Mamat menjual dan membeli silih berganti. Akhirnya Pak Mamat berhasil mengumpulkan uang yang begitu banyak. Dia memasukkannya ke dalam karung dan kemudian Pak Mamat dan Mang Karta pun pulang ke rumah dengan membawa uang yang sangat banyak sekali. Ya gitu teman-teman ya. Singkat cerita, Pak Mamat pun menjadi seorang yang kaya raya. Tidak kurang suatu apapun, rumah, mobil, tanah, segala sesuatu apapun sekarang Pak Mamat punya. Hutang semuanya sudah dilunasi. Kehidupannya jauh dibanding terbalik waktu Pak Mamat dulu. Waktu Pak Mamat masih serba kekurangan ya teman-teman ya. Hingga suatu malam dia bermimpi Raja Marodra datang minta tumbal. Pak Mamat bingung karena hal itu tidak ada dalam perjanjian waktu di Bukit Raja Jegug. Pak Mamat tidak punya pilihan apapun. Kalau dia tidak memberikan tumbal, maka keluarga dialah yang akan menjadi tumbal. Dengan terpaksa Pak Mamat menyanggupinya. Nah teman-teman, begitulah tipu daya dari siluman dalam mempermainkan manusia selalu ingkar janji. Kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Tumbal yang pertama yaitu ketika anaknya ngojek, penumpangnya mati karena roknya tersangkut di rantai. Akhirnya dia jatuh dan terbentur dan kemudian meninggal dunia. Pada suatu hari ada berita yang sangat menggemparkan. Tersebar bahwa seorang ibu-ibu yang sedang menyapu di dekat ladang di tempat yang sepi menemukan uang yang begitu banyak. Tetapi ibu-ibu itu curiga dan takut karena dia sering mendengar bahwa kalau ada uang yang banyak jangan diambil karena itu uang untuk mencari tumbal. Kemudian warga di sana pun menjadi ramai dan melihat uang itu yang ada di dekat ladang. Kemudian mereka ramai-ramai membakar uang itu hingga habis terbakar. Dan anehnya 3 hari kemudian anak Pak Mamat yang kedua meninggal dunia. Penyebab kematiannya sungguh di luar nalar.
ketika dia sedang membakar sampah waktu sore hari, tiba-tiba di dalam bakaran sampah itu ada yang meledak hingga tubuhnya terbakar. Pak Mamat merasa sedih dengan kejadian itu. Banyak tetangga yang melayat ke rumah Pak Mamat. Semula tidak terjadi apa-apa, tapi ketika ada ibu-ibu yang melayat dengan membawa seorang anak, tiba-tiba anak itu menjerit, histeris, ketakutan, meronta-ronta, ingin pulang. Karena ketakutannya, anak itu pun pingsan. Setelah sadar, dia buru-buru dibawa pulang. Dan ketika ditanya oleh ibunya, dia berkata, dia melihat bahwa Pak Mamat kepalanya seperti anjing, ada taring. Berita itu pun sontak menjadi perbincangan dan pergunjingan warga-warga tetangga daripada Pak Mamat. Pak Mamat mendengar itu terkejut, karena ketika orang-orang yang melayat datang ke rumahnya, dia lupa tidak memakai cincin. Semenjak itu warga-warga banyak yang menjauhi keluarga Pak Mamat karena mereka takut dijadikan tumbal oleh Pak Mamat. Kejadian-kejadian aneh pun bermunculan. Mungkin ada yang mengarang atau memang itu terjadi. Pernah ada yang melihat sesosok hitam yang sangat besar berdiri di depan rumah Pak Mamat. Dan pernah juga ada yang bercerita bahwa di atas rumah Pak Mamat yang lantai 2 terlihat bolak-balik ada anjing jadi-jadian. Memang usaha Pak Mamat sekarang maju, banyak sekali hartanya, tapi orang-orang melihat bahwa penampilan Pak Mamat itu sangatlah kotor gitu ya. Jadi istilahnya tidak rapi seperti orang kaya. Penampilan Pak Mamat setiap hari hanya menggunakan kaos dalam dan celana pendek. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita melakukan pesugihan gitu, tidak bisa seenaknya kita memakai barang kita. Pak Mamat akhirnya banyak merenung dengan semua kejadian yang Pak Mamat terima. Itu menjadi pemikiran bagi Pak Mamat. Dia berpikir, ternyata harta yang dia lamunkan selama ini yang akan membawa ke jalan kebahagiaan justru membawa ke jurang kehancuran keluarga Pak Mamat. Akhirnya Pak Mamat membuang cincin itu dan dia tidak lagi mematuhi apa yang diperintahkan oleh Raja Marodra siluman anjing itu. Untuk mengakhiri perjanjian dengan Raja Marodra, dan resikonya Pak
Mamat pun tidak lama kemudian meninggal dunia dengan sesuatu yang di luar nalar. Dia terjatuh di atas rumahnya di lantai 2. Demikianlah cerita dari Kang Ajo. Semoga cerita ini dijadikan pelajaran bahwa kita harus menerima dan istiqomah untuk berusaha, karena kita harus yakin bahwa Allah itu tidak akan memberikan suatu cobaan di luar kemampuan manusia itu sendiri. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi teman-teman. Tetaplah meminta dan berdoa serta berharap kepada Allah, jangan kepada yang lain, karena itu hukumnya syirik, dosa, teman-temannya. Nah, begitulah cerita pengalaman kiriman dari Mangkarta. Semoga bermanfaat bagi sahabat CK semua. Jangan lupa dukung Kang Ajo dengan subscribe, like, komen, dan share ya. Komen apabila ada sesuatu yang memang kurang mengerti atau ingin ditanyakan ya teman-teman ya. Sampai ketemu di cerita Kang Ajo berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.